Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, saudaraku saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan ketahuilah bahwa rahmat dan nikmat Allah itu saking banyaknya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pastikan kalau kita menghitungnya, manusia menghitungnya, lalu menggunakan alat yang paling canggih untuk menghitung sesuatu, digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tak akan terhitung nikmat-nikmat Allah itu. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa lagi yang paling jujur berbicara lebih daripada Allah tabaraka wa ta'ala? Namun yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah dia tidak merasakan dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Dia tidak merasakan bahwa dia mendapatkan curahan nikmat-nikmat yang sangat banyak seperti yang Allah katakan. Dan Allah tidak mungkin salah. Berarti yang pasti salah itu adalah manusia. Allah ketika mengatakan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Itu nggak mungkin salah. Itu mustahil salah. Sementara ketika manusia tidak merasakan nikmat yang sangat banyak itu adalah manusia. Ambil sebuah kaidah penting saudaraku, saudariku dalam hidup. Apabila ada yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, atau ada yang Rasul nyatakan di dalam hadis, berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang pasti salah adalah kita. Yang pasti salah adalah kita. Karena Allah mustahil salah. Dan apa yang dikatakan Rasul SAW datangnya dari Allah juga mustahil salah. Allah dan Rasulnya tidak memiliki kesalahan dan kekeliruan. Rasul walaupun manusia, akan tapi manusia yang berbicara dengan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Rasul SAW, berbicara melalui hawa nafsunya, bukan dari dirinya. In huwa illa wahyu yuha.
Apa yang ia bicarakan adalah wahyu dari Allah datangnya yang diwahyukan kepada beliau. Maka apa yang dikatakan Rasul datangnya dari Allah. Allah mustahil salah. Adapun manusia, ya gudangnya kesalahan. Maka apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, apabila berbeda dengan apa yang kita rasakan, maka yang salah adalah manusia. Tidak mungkin Al-Quran, tidak mungkin Rasulullah SAW salah. Di zaman kita sekarang ini, mulai ada orang yang kalau sesuatu yang ada di dalam Al-Quran berbeda dengan apa yang dia rasakan, dia mencoba untuk meragukan isi Al-Quran. Dan dia mencoba untuk mengotak-atik arti Al-Quran itu agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini amal yang sangat batil. Ini pekerjaan yang sangat salah dan keliru. Di mana sesuatu yang maksum terpelihara daripada kesalahan harus tunduk kepada sesuatu yang tidak maksum. Faham yang Anda maksud? Perasaan manusia, apa yang dirasakan manusia, terpeliharakah daripada kesalahan? Ya atau tidak? Tidak. Terpeliharakah dari jebakan-jebakan syaitan? Ya atau tidak? Tidak. Bagaimana mungkin apabila Al-Quran dan hadis berbeda dengan apa yang kita rasakan, berbeda dengan apa yang manusia ketahui, lalu kemudian Al-Quran dan hadis ini harus dirubah bentuknya, dirubah maknanya, dilarikan kepada makna yang lain, agar bersesuai dengan apa yang dirasakan oleh manusia. Ini batil. Ini min abtalil batil. Batil yang sangat batil. Harusnya yang tidak maksum, tundukkan kepada yang maksum. Yang tidak terpelihara daripada jebakan-jebakan syaitan, yaitu sesuatu yang ada pada ilmu manusia, sesuatu yang ada pada perasaan manusia, sesuatu yang ada pada pengetahuan manusia, itu tidak terpelihara daripada jebakan syaitan. Harusnya dia tunduk kepada sesuatu yang terpelihara dari jebakan syaitan. Dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agamanya daripada tipu muslihat syaitan. La'natullahi alaih. Itu yang harusnya terjadi. Namun di zaman kita sekarang ini sudah mulai ada kelompok yang memang kalau berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran yang dia ragukan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan aneka ragam alasan, dengan aneka ragam retorika, mereka mencoba untuk mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin berbicara hal yang salah. Ini yang kita rasakan, ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Al-Quran dan Sunnah maksudnya lain. Lalu dia coba untuk merubah-rubah sesuatu yang ada di sana agar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ini hal yang batil. Harusnya innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman apabila diajak kepada apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, diajak kepada Allah dan Rasulnya, ay yaqulu, mereka hanya berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dengar langsung taat. Kenapa? Karena yang ditaati mustahil salah. Yang ditaati mustahil keliru. Saya gudangnya kesalahan. Namun Al-Quran dan Sunnah mustahil salah. Saya harus ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jalan keselamatan. Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah tempat di mana kita menambatkan pemahaman, tempat di mana kita mencari hidayah, maka syaitan dengan mudah akan menyeret kita dari jalan yang lurus. Dan itu yang kita sampaikan pada pertemuan subuh tadi, bahwa kalau seandainya ingin terjaga dari jebakan syaitan, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jalan yang dijaga oleh Allah dari jebakan-jebakan syaitan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu
bab keimanan yang terbesar di dalam Al-Quran adalah bahasan hari akhir. Hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, pembahasannya di dalam Al-Quran, yang paling banyak diantaranya adalah tentang hari akhir, tentang hari akhirat. Apabila kita bolak-balik Al-Quranul Karim, saat membaca Al-Quranul Karim, kita akan menemukan sering sekali Allah mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tidak akan kita temukan dalam 2 atau 3 lembar Al-Quran yang tidak membahas hari akhirat. Mengingatkan kita kepada hari berbangkit, mengingatkan kita kepada hari di mana kita dikembalikan kepada Allah, mengingatkan kita tentang hari berhisab, mengingatkan kita tentang surga, mengingatkan kita tentang neraka, mengingatkan kita kepada hal-hal yang terjadi di padang mahsyar, mengingatkan kita kepada aneka ragam. Karena memang 2 bab keimanan di antara 6 bab keimanan yang ada di dalam agama kita di rukun iman, 2 yang terbesar di antaranya adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka bahasan di dalam Al-Quran pun itu yang terbesar. Berbicara tentang Allah dan berbicara tentang hari akhir. Oleh karena itu Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sering mengajak kita beramal saleh dengan mengingatkan kita kepada iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah dia menjaga lisannya. Rasul sedang menyebutkan iman tentang Allah dan hari akhir. Karena itu bahasan iman di antara bahasan iman yang terbesar yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di dalam Al-Quranul Karim tentang hari akhir, kita diingatkan Allah banyak hal. Banyak hal Allah ingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim tentang hari akhir. Dan yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Yang terbesar di antaranya adalah surga dan neraka. Karena itulah inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah nabi dan rasul adalah taat kepada Allah dan rasulnya. Ini dia hadiah untuk yang taat kepada Allah dan rasulnya, itu surga. Tidak mau taat kepada Allah dan rasulnya, ini akibatnya. Rusulan mubasyirina wa mundzirin. Allah telah utus para rasul ke permukaan bumi, mubasyirina wa mundzirina. Tugas para nabi dan para rasul itu 2. Mubasyirinya, pemberi kabar gembira. Wa mundzirina, pemberi kabar mara bahaya. 2 tugas para nabi dan para rasul. Dalam ayat ini Allah sebutkan pertama apa? Mubasyirin, pemberi kabar gembira. Ini dia perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kalian. Saya utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian lakukan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian tinggalkan. Kalau kalian ikuti, ini dia yang kalian dapatkan. Mubasyirin, memberi kabar gembira dengan adanya surga untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa mundzirina, tugas yang kedua adalah memberikan kabar akan adanya mara bahaya. Peringatan mara bahaya. Saya adalah utusan Allah kepada kalian. Ini yang Allah inginkan untuk kalian kerjakan. Ini yang Allah inginkan untuk kalian hentikan. Kalau kalian tidak mau melakukan ini, tidak patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah, ini yang saya sampaikan sebagai utusan Allah, ini yang menanti kalian di akhirat. Itu yang terbesar. Dan seorang mukmin tahu dan sangat menyadari bahwa hidupnya menuju salah satu di antara keduanya. Hidup kita menuju salah satu di antara keduanya. Tak ada tempat yang ketiga. Akhir hidup seorang manusia di akhirat, kalau dia tidak di dalam surga selama-lamanya khadidina fiha, semoga salah satu di antaranya adalah kita. Kalau tidak, dia akan di dalam neraka khalidina fiha abada. Dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Atau dia di surga untuk selama-lamanya.
Ini yang selalu saya ingatkan kepada diri anak pribadi, saya ingatkan kepada saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Hati-hati. Dalam perjalanan hidup kita di permukaan bumi ini, kita sedang melangkah ke salah satu di antara itu. Dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, detik demi detik yang kita sadar melakukan pekerjaannya, itu adalah perjalanan kita kepada salah satu di antaranya. Kalau tidak perjalanan ke surga, kalau tidak perjalanan ke neraka. Kita sedang melangkah. Saya dan Anda, kita sedang melangkah, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Jangan kira apa yang kita kerjakan sekarang habis. Apa yang kita ucapkan sekarang hilang. Jangan kira apa yang kita dengar sekarang selesai. Oh, tadi saya sudah dengar selesai. Hari esok, dengar lagi dan selesai lagi. Oh, tadi saya ngomong dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Apa yang saya omongkan udah selesai. Besoknya kita ngomong lagi. Dan apa yang saya ucapkan kemarin udah selesai. Tidak ada lagi apa-apa, udah habis. Membias di udara dan hilang. Tak demikian. Tidak begitu Allah mengajarkannya kepada kita, dan tidak begitu Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat At-Takwir. Demikian juga dalam surat Al-Infitar. Surat yang berdekatan di dalam juz 30. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan itu dengan tegas kepada kita. Di dalam surat At-Takwir Allah katakan alimat nafsun ma ahdarat. Di dalam surah Al-Infitar Allah katakan alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Dua ayat ini yang ada di dalam surah At-Takwir dan surah Al-Infitar, dua-duanya berbicara hal yang sama, yaitu semua yang kita kerjakan di akhirat kelak kita akan ingat. Bagaimana caranya? Kok bisa kita ingat? Allah fa'alul lima yurid. Allah bisa berbuat apapun yang Ia inginkan. Kalau kita hari ini disuruh mengingat apa yang kita katakan mulai dari tadi pagi sampai sekarang, bisa nggak? Nggak bisa. Baru satu hari. Bagaimana yang kemarin? Bagaimana 1 bulan sebelumnya? Bagaimana 1 tahun setelahnya? Bagaimana 10 tahun yang lalu? Nggak mungkin, mustahil. Nggak ada yang bisa ingat. Namun di akhirat, Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Allah jadikan kita ingat semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Nggak bisa kita bayangkan. Tapi itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini karena Allah telah mengatakannya. Semua yang pernah kita ucapkan, kita ingat. Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah, semua yang pernah kita ucapkan. Berapa banyaknya? Dikembalikan kepada memori kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua yang pernah kita lihat. Salah satunya itu pernah melihat anak di sini kan? Itu akan untuk ingat di akhirat, untuk selama-lamanya. Dan semua yang pernah dilihat oleh mata, semua yang pernah didengar oleh telinga, semua yang pernah kemana saja kaki ini melangkah, semua apa yang pernah diambil, diterima, disentuh oleh tangan, semuanya dikembalikan Allah. Alimat nafsun ma'ahtarat, alimat nafsun maqaddamatu akharat. Semua jiwa tahu apa yang pernah dia kerjakan, apa yang pernah dia kedepankan dan dia akhirkan. Makna ayat, semua yang kita kerjakan. Tidak hanya ingatan, catatannya ada. Sebelum catatan ada, sudah ingat. Jadi begitu seorang dibangkitkan dari kubur, dan kita pasti salah satu di antaranya, nggak ada keraguan sedikit pun di dalam itu, ragu dalam masalah itu, dipertanyakan keimanannya kepada hari akhir,
ragu terhadap adanya hari akhir, dipertanyakan imannya sebagai seorang mukmin dan muslim, tidak boleh ada keraguan. Apalagi pengingkaran. Begitu dibangkitkan dari alam kubur, apa yang terjadi? Semua yang pernah kita ucapkan kita ingat. Semua yang pernah kita lihat kita ingat. Semua yang pernah kita dengar kita ingat. Semua yang pernah kita pegang, kita sentuh, kita ambil, kita tulis, kita terima, kita ingat. Kemana saja kaki ini pernah melangkah, semua kita ingat. Itulah kenapa padang mahsyar hari yang sangat menakutkan. Itulah kenapa padang mahsyar manusia dalam keadaan tak berpakaian dan dia tidak peduli karena saking stresnya dia berhadapan dengan padang mahsyar. Saking takutnya, keadaan mencekam. Apa yang terjadi? Semua yang pernah kita lakukan masuk kembali dalam memori. Ditambah neraka diperlihatkan. Neraka diperlihatkan. Waji'a yawma idin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat. Dan dia menyesal. Dan dia ingin memperbaiki. Wa anna lahu dzikra. Dan apa gunanya? Apa fungsinya lagi ingat ketika itu? Enggak berlaku. Tak bermanfaat. Ingat di padang mahsyar enggak ada manfaatnya. Karena yang Allah inginkan itu ingat di sini. Di sini. Di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Ingat bahwa di sana ada neraka yang siap menanti apabila kita tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah dan larangan Allah, perintah Rasul dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mencekam? Karena neraka yang nampak di depan mata, yang awalnya hanya ada di dalam Al-Quran yang kita baca, di dalam hadis-hadis Nabi kita baca, sekarang terlihat dengan mata. Dan ada di antara amal kita yang mungkin menyebabkan kita menjadi penduduk neraka. Wallahi, itu akan terjadi kepada saya, terjadi kepada kita semua yang hadir di majelis ini, terjadi kepada itu dia neraka yang sudah nampak di depan mata, azabnya, dahsyatnya. Neraka didatangkan dengan 70 ribu tali kekang. Kalau kuda punya satu tali kekang, sapi punya satu tali pengekangnya. Neraka jahanam didatangkan dengan 70 ribu tali kekangan. 70 ribu. Satu tali kekangan dipegang 70 ribu malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat. Dan malaikat makhluk Allah yang sangat kuat itu memegang neraka jahanam. Dan sekali lagi, ada amal kita yang mungkin membuat kita, kalau tidak Allah maafkan, penyebab masuknya kita ke dalam neraka itu. Sehingga kondisi padang mahsyar itu benar-benar menakutkan. Benar-benar mencekam. Dan itu yang Allah katakan. Dan itu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, apabila perempuan laki-laki dibangkitkan pada hari akhirat tanpa berpakaian, tidakkah mereka saling melihat aurat mereka? Satu saling melihat aurat yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, kondisi padang mahsyar lebih berat daripada itu, wahai Aisyah. Kondisi padang mahsyar, mencekamnya padang mahsyar, berat daripada semua itu. Tidak ingat lagi orang dirinya tanpa pakaian, dan orang di depannya tanpa pakaian, dia nggak peduli lagi. Saking mencekamnya keadaan padang mahsyar. Dan ada kita di sana. Hadir kita di situ. Dan kita salah satu di antara yang ketakutan itu. Oleh karena itu, padang mahsyar penuh dengan penyesalan. Atas apa? Atas apa yang kesalahan terjadi
di hari-hari di permukaan bumi ini. Kan mulai ingat tuh. Ingatan kita terhadap dosa dan maksiat yang kita kerjakan, mulai terjadi penyesalan. Di dalam Al-Quran surat Maryam, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman ayat yang ke-39, wa anzirhum yaumal hasrati. Berikan mereka peringatan wahai Nabi, hari yang penuh dengan penyesalan tiada tara. Itu hari akhirat. Allah menyebut hari akhirat dalam ayat ini hari apa? Hari penyesalan. Kenapa? Ya bayangkan saja. Apa yang sudah Ana gambarkan tadi. Semua manusia menyesal. Termasuk para nabi dan para rasul telah melakukan kesalahan-kesalahan. Menyesal. Nabi Adam menyesal satu makan yang terlarang yang pernah dia makan. Nabi Musa menyesal telah membunuh tanpa sengaja. Nabi Nuh menyesal. Nabi Ibrahim menyesal telah berdusta 3 kali. Lalu bagaimana penyesalan kita? Nabi Adam 1. Nabi Musa 1. Nabi Ibrahim 3. Lalu bagaimana kita? Berapa kali dusta kita sepanjang usia kita? Berapa kali hal yang tidak boleh kita makan. Walau bukan bentuknya haram, tapi cara mendapatkannya haram. Sama saja. Sama-sama haramnya. Yang satu zatnya yang diharamkan, yang satunya cara mendapatkannya diharamkan. Sama-sama haram. Oleh karena itu ayat di dalam Al-Quran berhubungan dengan makan dan minum dan jebakan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa makan dan minum dikaitkan dengan langkah-langkah syaitan? Karena syaitan mengajak kita untuk makan makanan yang haram, minum minuman yang haram dengan caranya. Intinya adalah hari Padang mahsyar, hari akhirat adalah hari yang penuh dengan penyesalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa saja yang disesali oleh manusia di padang mahsyar disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat akan beberapa penyesalan. Penyesalan yang paling hebat adalah di mana mereka menyesal tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak taat kepada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah." Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balik di dalam neraka jahanam. A'udzubillahi min dzalik. Bakar dari kanan, dibalik, dibakar lagi dari sebelah sini, dibalik. Kalau antum suatu saat masak kambing guling, itu baru kambing guling. Kayak gitu gosongnya. Itu baru apinya dunia yang tidak seberapa dengan apinya neraka. Yaqulun, ketika itu mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Duhai andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, kami mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini sekarang ini kita disuruh taat loh. Tetapi kita disuruh memilih. Disuruh taat, dilarang tidak taat, tapi diberikan kemampuan memilih. Dan kita mulai memilih, timbang-timbang. Harusnya taat kepada Allah dan Rasulnya itu nggak pakai timbang-timbang. Sudah kita katakan di awal, sami'na. Harusnya seperti itu. Tapi
Coba lihat kehidupan kita sekarang. Pilih-pilih. Orang taat kepada Allah sekarang ini, di zaman kita sekarang ini banyak pilih-pilih. Yang dia suka dia taat, tak suka dia mundur. Cocok menurut dia kerjakan, tak cocok menurut dia tinggalkan. Menurut dia bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia kerjakan. Menurut dia tidak bisa mendatangkan keuntungan dunia, dia mundur. Menurut dia akan hal yang dia sukai daripada maksiat, dia kerjakan. Peduli kepada, dia tahu bahwa itu adalah larangan dari Allah. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan sebagian manusia, ya sudah. Biasa-biasa saja, karena memang semua orang mengerjakan. Semua orang mengerjakan, ya sudah biasa-biasa saja. Itu tidak lagi maksiat, padahal sebenarnya dia tahu itu maksiat. Bukankah banyak wanita muslimah di zaman kita sekarang tahu bahwa tidak memakai jilbab itu haram? Tidak menutup aurat itu maksiat? Namun kenapa menjadi biasa? Karena banyak orang mengerjakan. Tidak menutup aurat itu, tidak menutup aurat itu, juga tidak menutup aurat itu juga suatu hal yang biasa. Tampilan di, saya menyebutnya tak 4 televisi, itu tontonan setiap hari juga yang tidak menutup aurat. Sehingga mata ini sudah terbiasa dengan itu, sehingga apa? Sehingga mengerjakannya suatu hal yang biasa. Kalau di Madura ini mungkin masih banyak yang pakai jilbab. Coba kita, walaupun banyak juga yang tidak ya. Tapi dibanding yang lain masih lumayan lah. Nah, kita bicara saudari-saudari kita yang tidak menutup aurat itu. Kenapa dia enjoy dengan tidak menutup auratnya? Karena menurut dia, orang banyak sudah kerjakan. Bukan hal yang aneh lagi. Padahal setiap dia keluar rumah, entah berapa dosa yang akan dia ingat ketika nanti di padang mahsyar. Satu orang lelaki melihat auratnya, dia ingat. 50 laki-laki yang melihat auratnya pada hari itu, 50 yang akan dia ingat di akhirat. 100. Kalau selama 30 tahun dia tidak menutup auratnya keluar rumah, berapa yang akan dia ingat? Berapa yang akan dia sesali? Maka tidak terbayangkan penyesalan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Hal yang sama ketika seorang berdusta, hal yang sama ketika seorang korupsi, hal yang sama ketika seorang tidak sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia ini, berapa persen kira-kira yang sholatnya 5 kali sehari semalam? Kira-kira aja lah, namanya kira-kira, entah benar entah tidak, yang penting kira-kira. Kira-kira menurut bapak-bapak berapa, Pak? Dari 100% umat Islam yang ada di Indonesia yang kita cintai ini, berapa persen yang sholatnya 5 kali sehari dan semalam? Enggak peduli mau ke masjid, enggak ke masjid, yang penting sholat gitu. Bapak, 30% perkiraannya, kita mungkin salah, mungkin benar. Menurut hemat kita, menurut perkiraan kita, 30%. Kemana 70%-nya? Mungkin sholat juga, tapi sholatnya maghrib aja. Mungkin sholat juga, tapi sholatnya subuh 1, maghrib 1. Dalam bahasa kami orang Sumatera, lumpang. Nggak tahu bahasa sini apa. Nggak lengkap. Nah iya gitulah. Nggak lengkap. Ada bolong-bolongnya. Tapi dia merasa, nggak apa-apa lah. Kenapa? Ya, itu juga tidak, itu juga tidak, itu juga tidak, itu juga tidak.
Padahal tidak sholat merupakan jalan paling lempeng ke neraka. Jalan paling gampang ke neraka itu tidak sholat. Di antaranya adalah tidak sholat. Ma salakakum fi saqar, dalam surah Al-Muddathir. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami di dunia tidak sholat. Maka tidak peduli kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dunia. Kita tahu kita salah, kita kerjakan. Kita tahu kita meninggalkan kewajiban, kita enjoy karena semua orang juga melakukan hal yang sama. Di akhirat penuh dengan penyesalan. Yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasulah. Andai dulu di dunia kami mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah diingatkan Allah. Silahkan. Terlalu banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang dikerjakan manusia di permukaan yang kita tahu saja. Terlalu banyak apa ya kesalahan yang terjadi. Melanggar Al-Quran, melanggar sunnah Nabi kita tercinta. Melanggar perintah dan melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Itu akan disesali. Apabila kita kembali kepada diri kita. Dan itu yang terpenting. Yang terpenting dalam beragama itu adalah memperbaiki diri. Saya selalu mengatakan kepada kaum muslimin dan muslimat di berbagai kajian, di berbagai tempat, kalau suatu saat malam hari antum nggak bisa tidur, coba ambil pena, ambil kertas, mulai tulis tuh. Apa dosa yang saya belum bertaubat? Bagian daripada muhasabah diri, muhasabah amal. 1, 2, 3. Tapi untuk diri sendiri itu ya. Nggak boleh sebar ke orang lain. 5. Yang belum taubat. Yang masih dikerjakan. Apabila sudah terlihat, entah 5, entah 7, entah 10. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, kapan akan ditinggalkan? Kapan akan bertobat dari dosa-dosa ini? Dan tobatnya itu harus sebelum meninggal. Harus. Karena kalau sudah meninggal, tak ada guna penyesalan. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu adzikra. Hari di mana manusia ingat, manusia menyesal, manusia ingin kembali, manusia ingin merubah. Wa anna lahu dzikra. Tak ada lagi gunanya untuk ingat itu. Ingat yang bermanfaat, penyesalan yang bermanfaat, penyesalan yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Penyesalan yang ada kesempatan untuk apa? Memperbaiki. Tapi kalau penyesalan tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, maka itu bukan penyesalan yang bermanfaat, tak ada gunanya. Wallahi Fir'aun menyesal apa yang akan dia Fir'aun akan menyesal atas apa yang dia kerjakan. Wallahi Abu Jahal juga akan menyesal tentang apa yang dia lakukan. Tetapi dia penyesalannya di akhirat. Fir'aun ketika mau mati sudah menyesal. Ketika terombang-ambing di laut, dia sudah mulai menyesal. Dia sudah mulai berkata, amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang beriman kepadanya Bani Israel. Allah menjawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang kamu baru menyesal ketika mau mati ini, dan sebelumnya engkau tidak mau dan engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk orang kafir. Tidak ada gunanya lagi. Semua orang-orang yang pasti masuk neraka menyesal atas seluruh yang dia kerjakan. Kenapa Allah terangkan ini kepada kita, kejadian di akhirat ini, agar kita menyesalnya di sini. Agar kita menyesalnya di dunia ini.
Ketika kita menyesal di dunia, masih ada waktu untuk memperbaiki. Maka nasihat ana di berbagai majelis untuk diri sendiri dan kita saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau masih ada dosa yang kita belum bertaubat, kita continue melakukannya. Hari ini kita kerjakan, besok kita kerjakan lagi, besok kita kerjakan lagi. Bagian daripada muhasabah amal agar kita tidak tertipu. Kadang-kadang begini, Pak. Iblis itu membuat kita melupakan dosa dan mengingat kesolehan. Kerjaan iblis. Dibuat kita ingat amal-amal soleh kita, namun dibuat kita apa? Lupa maksiat kita. Itu fungsinya muhasabah. Fungsi muhasabah adalah mengingat dosa. Mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita berbahaya kalau menghadap Allah dengan dosa itu. Yang kita ingat apa? Saya kan telah membuat ini, saya kan telah membangun ini, saya kan sudah begini, saya kan rajin sholat 5 waktu, saya kan baca Al-Quran, saya kan khotam Al-Quran sekian dalam setahun, saya kan punya anak yatim, saya kan, dan yang diingat hanya amal saleh. Dan iblis berusaha melupakan kita akan amal maksiat. Lupa akan amal maksiat membuat kita lakukan lagi. Pelanggaran terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang akan disesali di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, dan mereka teriak di dalam neraka. Teriak kesakitan pasti. Rabbana akhrijna. Di antara teriakan mereka di neraka, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami pasti akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal-amal yang dulu kami lakukan. Itu dia. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan mereka akan teriak kena azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bukan kita salah satu di antaranya. Dan sambil teriak-teriak kesakitan, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami janji jadi orang saleh. Na'mal salihan, kami ingin jadi orang saleh, wahai Rabb kami. Ini bermanfaat kalau dilakukan di dunia. Teriaklah kepada Allah ketika salat tahajud. Teriaklah kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita sendirian, ya Allah, keluarkan saya dari dosa dan kesalahan saya. Saya ingin menjadi orang saleh. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keteguhan hati untuk taat kepada Allah. Keteguhan hati untuk taat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini terjadinya di akhirat. Di saat diazab, di saat penyesalan tak ada guna. Kaidahnya tadi sudah kita katakan. Penyesalan berguna apabila waktu memperbaiki masih ada. Jam berapa masuk waktu? Baik. Dunia ini, dalam kehidupan kita beragama, masing-masing kita disampaikan oleh Allah kepada kita kebenaran. Namun kadang-kadang kita tidak ikut disebabkan satu hal. Segan kepada pemimpin, segan kepada masyarakat, segan kepada
sahabat-sahabat kita. Dan itu semua akan kita sesali. Kita akan sesali. Aneka ragam kesalahan yang kita lakukan karena manusia. Nanti akan kita bawakan penyesalan berteman. Insya Allah setelah sholat isya kita akan bawakan penyesalan ikut pemimpin yang salah. Ya. Kita tahu itu salah. Tapi ini perintah atasan. Yang harusnya kita mengatakan, maaf Bapak, maaf sekali saya nggak bisa. Itu yang harus kita lakukan. Tapi tidak kita lakukan. Dengan aneka ragam alasan. Baik Bapak dan Ibu ini muliakan Allah, kita akan berhenti untuk melakukan sholat dulu. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Ya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas yang akan kita bawa adalah apa yang kita amalkan ya. Nah. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah. Dan harapan besar ana, markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Insya Allah. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan
khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha tahu atas segala sesuatu, Maha berilmu atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in, Innallaha bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui semua yang pernah terjadi, sebagaimana juga Allah mengetahui semua yang sedang sekarang ini terjadi. Dan Allah juga mengetahui semua yang akan terjadi. Maka semua yang telah berlalu daripada kejadian dan semua yang sekarang ini sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan orang sekarang di sini, di sana, Madura, Indonesia, Saudi, Malaysia, dan seterusnya. Sekarang ini orang sedang apa yang sedang terjadi. Dan Allah juga tahu semua yang akan terjadi walaupun terjadi. Teriakan-teriakan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sesuatu yang belum terjadi. Dia dari bab hal yang akan terjadi. Namun Allah sudah tahu itu akan terjadi. Diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, ini yang akan terjadi nanti di sana. Tujuannya adalah agar kita jangan sampai termasuk seperti mereka. Tujuannya adalah imbar tadi, memberikan peringatan marabah. Ini akan terjadi nanti, jangan sampai termasuk.
penduduk neraka masuk neraka disambut oleh malaikat penjaga pintu neraka. Malaikat bertanya, alam ya'tikum rusulun, tidakkah datang kepada kalian Rasul-Rasul Allah? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang telah membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan memberikan peringatan kepada kalian pertemuan kalian akan hari ini. Tidakkah telah datang kepada kalian ayat-ayat Allah menceritakan kepada kalian? Bukankah Allah sudah ceritakan kepada kalian ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi? Kok kalian justru masuk kepada sesuatu yang sudah diperingatkan mara bahayanya? Teriakan-teriakan yang tadi kita sempat bacakan sebahagiannya dan kita bacakan tambahannya insya Allah beberapa lagi. Itu dari sesuatu bab yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Namun walaupun belum terjadi, Allah tahu. Ini akan mereka ucapkan. Mereka minta kepada Allah, akhrijna, kembalikan kami ke dunia. Keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, pasti kami beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu kami lakukan. Sering sekali ketika manusia sudah berada pada suatu amal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah, tapi sudah biasa dia lakukan, kemudian diingatkan. Sering sekali yang terjadi adalah dia mempertahankan kebiasaannya dan tidak mengikuti apa yang datang kepadanya daripada perintah dan larangan Allah. Ini dia yang diingatkan Allah, teriakan-teriakan padang mahsyar. Harusnya na'mal salihan, kami beramal saleh dengan patuh dan taat kepada engkau. Ghairal ladzi kunna na'mal, namun kami melakukan amal-amal yang tidak seperti itu. Justru kami ikut hawa nafsu, justru kami ikut kebiasaan, justru kami ikut teman-teman, justru kami ikut sesuatu yang kami sudah tahu itu salah. Allah maha bisa menyampaikan hujah kebenaran kepada manusia. Allah maha mampu menyampaikan hujah kebenaran kepada manusia. Terlalu banyak di zaman kita sekarang ini, orang mengingkari kebenaran, hatinya percaya yang dia ingkari itulah yang benar. Terlalu banyak. Antara lisan dan hati gak nyambung. Kenapa Allah pertahankan Al-Quran? Allah jaga Al-Quran untuk waktu yang sangat panjang. Dan kenapa Allah hidupkan para ulama? Kenapa Allah hidupkan para penuntut ilmu, para ustadz yang menyampaikan kepada manusia agama? Salah satu di antaranya adalah Allah ingin menyampaikan hujah kebenaran. Hujah kebenaran harus tegak. Oleh karena itu ketika sampai di akhirat, terbayang sebenarnya hujah itu sudah sampai. Namun saya yang bandel, saya yang tak mau ikut, saya yang menolaknya. Karena ini, karena itu, alasannya ini, alasannya itu, nggak mungkin begini, nggak mungkin. Hati sebenarnya sudah terima bahwa itulah yang benar, saya yang salah. Fir'aun, adakah simbol manusia durjana lebih daripada Fir'aun di dalam Al-Quran? Fir'aun berkata, Allah berkata tentang hati Fir'aun, hati Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, mengingkari dakwahnya Nabi Musa. Namun, lihat hati mereka, Allah katakan, wastaiqanatha anfusuhum, sebenarnya hati mereka yakin itulah yang benar. Coba lihat. Dengkot paling parah dalam mengingkari kebenaran bernama
Fir'aun. Allah mengatakan tentang hati Fir'aun, dia yakin apa yang dikatakan Musa, itulah dia yang benar. Hatinya tahu bahwa itulah yang benar. Alasan apa? Alasan kekuasaan. Alasan apa? Alasan malu kalau patuh kepada Nabi Musa. Masa saya seorang Fir'aun patuh kepada Musa, yang dia Bani Israel, yang rakyatnya pembantu di kerajaan saya, pembantu di istana saya, pembantu di sawah dan ladang saya. Malu. Kemudian menuding Nabi Musa, kamu ingin apa Musa? Kamu ingin menguasai negeri ini, menggantikan aku? Sebenarnya hatinya sudah Allah katakan wastaqanat sa'anfusuhum, hatinya yakin akan apa yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam. Adakah di dalam perjalanan hidup Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simbol durjana lebih daripada Abu Jahal? Abu Jahal pernah ditanya oleh sahabat karibnya ketika masih sama-sama di atas agama Quraisy. Ketika mereka bicara khusus, tidak di depan umum. Abu Jahal ditanya, wahai Abul Hakam. Panggilan Abu Jahal sesama mereka bukan Abu Jahal. Itu panggilan kaum muslimin kepada dia. Namun sesama mereka panggilannya apa? Abul Hakam. Wahai Abul Hakam. Kita mengatakan Muhammad itu pembohong. Kita mengikrarkan, menyampaikan kepada orang-orang Muhammad itu berdusta. Apa benar Muhammad itu berdusta? Kata Abu Jahal, Muhammad tidak berdusta. Coba lihat. Muhammad itu tidak berdusta. Dan tak mungkin bagi Muhammad itu berdusta. Namun, Bani Hashim, kabilahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita, Bani Makhzum, sama-sama ingin menjadi yang terbaik di kota Makkah. Mereka melakukan ini, kita melakukan juga, kita melakukan ini. Sekarang mereka mengatakan kami ada nabi. Dari mana kita Bani Makhzum punya nabi? Ternyata permusuhan suku yang memotivasi Abu Jahal untuk mengingkari kebenaran. Ketika ditanya Muhammad, dia menyatakan Muhammad berdusta, Muhammad kadzab. Namun hatinya mengatakan tidak. Ketika ditanya oleh sahabat karibnya di momen khusus, dia mengatakan Muhammad tidak berdusta, Muhammad itu jujur. Berarti benar, apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Namun nggak mungkin kita kalah dari Bani Hashim. Kalau kita akui Bani Hashim punya nabi, hilang kemuliaan Bani Makhzum, Bani kita, baninya mereka. Maka pembohong Bani Makhzum lebih kita cintai daripada jujurnya Bani Hashim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dunia, kita disuruh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kepatuhan kepada selain Allah harus mengikut kepada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bertabrakan, sekali lagi bertabrakan, dengan ketaatan kepada seseorang, maka yang harus dimenangkan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan bukan ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya. Itu yang harusnya terjadi, dan kita tahu itu. Taat kepada pemimpin, taat kepada Allah dan Rasulnya, dua-duanya kita kerjakan, selagi dua-duanya tidak bertabrakan. Namun kalau bertabrakan, kalau harus memilih, tak bisa dua-duanya sekali jalan, seiring. Karena satunya nyuruh kanan, satunya nyuruh kiri. Bagaimana mungkin akan disatukan? Satunya nyuruh kerjakan, satunya melarang. Bagaimana akan menyatukan antara mengerjakan dan meninggalkan dua hal yang mustahil untuk bersatu?
Di antara hal-hal yang mustahil di permukaan bumi, menyatukan dua hal yang bertabrakan. Perintah Allah, tinggalkan. Perintah seseorang selain Allah, kerjakan. Itu bertabrakan habis. Kalau Allah, kita patuhi Allah dan Rasulnya, kita pasti tidak patuh kepada orang tersebut. Kalau kita patuhi orang tersebut, kita pasti melanggar kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Perintah Allah di dalam Al-Quran, perintah Rasul tercinta, patuhi Allah dan Rasulnya. Jangan patuhi selain Allah dan Rasulnya. Walaupun kita muliakan orang tersebut, walaupun kita hormati orang tersebut, walaupun kita segani dia, walaupun kita takuti dia. Di dalam surah Al-Ahzab, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ayat yang ke-67. Mereka berkata, wahai Rabb kami, dulu di dunia kami taat kepada sadatana, pemimpin-pemimpin kami, sayyid-sayyid kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila, dan mereka yang menyeret kami kepada kesalahan dan kesesatan. Apa yang disesali di sini? Ketundukan dan kepatuhan kepada selain Allah yang bertabrakan dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Dan di dalam ayat ini adalah orang-orang terpandang, pemimpin-pemimpin, atasan-atasan, dan akan disesali di padang mahsyar. Dan mereka sampaikan kepada Allah dan Allah sampaikan kepada kita. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami di dunia dulu ikut pemimpin, kami dulu yang ikut pembesar. Contoh, ketika kita tahu itu hal yang tidak boleh untuk kita tanda tangani, lalu kemudian atasan mengatakan tanda tangani, padahal kita tahu itu nggak boleh ditandatangani. Di sini bertabrakan antara ketaatan kepada Allah dan taatan kepada atasan. Dan semua muslim yang benar-benar ikhlas dalam keislamannya tahu sebenarnya itu tidak boleh dia kerjakan. Tetapi sungkan kepada pemimpin, sungkan kepada atasan. Itu kan perintah atasan. Saya karyawan, saya bawahan, saya mau apa kok? Saya sebenarnya tidak mau, tapi saya harus tanda tangan juga. Nah itu dia yang disesali padang mahsyar. Tahu koknya itu yang disesali. Tidak bisa begitu, harusnya. Ketika itu terjadi, yang Allah inginkan, engkau mau taat siapa? Taat Allah atau taat yang lain? Taat Allah atau taat atasan? Ada yang berani nyoba tuh. Pak, maaf Pak, ini nggak boleh Pak, ini dosa. Saya takut mengerjakannya. Sama atasannya digertak sedikit. Kerjakan saja, saya tanggung jawab di hadapan Allah. Itu mulai jadi alasan tuh. Ah, dia akan tanggung jawab kan? Enggak. Dia tidak akan tanggung jawab. Tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab. Ketika orang yang diikuti berlepas diri dari semua orang yang mengikutinya, dia akan cuci tangan. Nah. Dan ketika manusia disuruh kerjakan saja, saya tanggung jawab di akhirat, itu hanya rayuan, jebakan yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena amalan tanggung jawab masing-masing. Dia nyuruh, kita mengerjakan. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah telah menyuruh, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah telah melaksanakan. Nggak ada cerita, itu suruhan dia, saya bebas. Nggak ada cerita. Dosa kita, dosa dia, dosa dia. Dia bertanggung jawab akan dosa dia, kita bertanggung jawab akan dosa kita. Tak akan dosa kita, dia yang tanggung, itu nggak akan ada. Satu-satunya bab
yang dosa kita orang lain yang merasakan apabila orang tersebut tidak punya lagi pahala untuk membayar kezalimannya kepada kita. Lalu Allah ambil dosa kita, lalu Allah transfer ke dia. Itu satu-satunya bab di akhirat dosa kita orang lain yang tanggung. Adapun yang semacam ini, keseganan, sungkan, ditambah merasa tadi kerjakan saja saya yang tanggung jawab di akhirat. Itu semua tidak ada. Itu cerita tipuan syaitan dan pengikutnya. Agar maksiat terjadi, agar kesalahan terjadi di permukaan bumi, agar syahwat terlaksana, agar keuntungan dunia didapatkan, agar yang lainnya. Ketika kita tahu kita tidak boleh tanda tangan, jangan tanda tangan. Konsekuensinya ya terima. Maka akan ada penyesalan di akhirat, patuh dan taat kepada orang yang kita muliakan. Tahu kita disuruh maksiat namun kita kerjakan. Patuh dan taat kepada pemimpin, tahu kita bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan namun kita kerjakan juga. Kita tahu kita disuruh berbuat salah namun kita, ini dia ayatnya. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana atihim du'afaini minal adabi. Ya Allah, doublekan azab untuk mereka. Di dunia patuh dan taat. Di akhirat ketika pemimpin berlepas tangan, minta kepada Allah, ya Allah, doublekan azab untuk dia. Coba lihat. Perseteruan di akhirat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka ya Allah yang telah nyuruh kami berbuat maksiat itu dengan laknat yang sangat besar. Itu menunjukkan penyesalan. Sehingga ketika tidak bisa mendapatkan tanggung jawab yang dulu dijanjikan, justru kemudian didoakan agar dilipat gandakan adab. Dan akan terjadi seperti itu. Orang yang menyuruh itu akan mendapatkan dosa menyuruh dan dosa orang yang mengerjakan. Dua, double dia dapat. Dia juga berdosa ketika menyuruh, dia juga berdosa ketika orang lain melakukan, sebesar itu dia dapat juga. Tapi yang mengerjakan tetap dapat dosanya. Bukan berarti ketika dia dapat dosa orang yang mengerjakan tidak berdosa, itu tidak. Tanggung jawab masing-masing. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Setiap yang berbuat dosa tak bertanggung jawab atas dosa orang lain yang mengerjakan dosa. Dosa masing-masing. Tanggung jawabnya masing-masing. Kalau ada azab, azabnya juga masing-masing. Yang menyuruh berdosa telah menyuruh, dan berdosa juga ketika suruhannya mengerjakan, dia dapat dosa sebesar itu, dan yang mengerjakan tetap berdosa dan tetap bertanggung jawab atas dosanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk orang tua. Orang tua termasuk pembesar kita, orang yang kita muliakan, sayyid kita. Taat kepada orang tua wajib, namun tidak boleh dalam bab bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tak boleh. Kita ingin taat kepada orang tua, kita ingin patuh kepada orang tua, kita ingin berbakti kepada orang tua kita, selagi tidak bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun kalau sudah bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hormat kita kepada orang tua kita tidak mengharuskan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam surat Ghafir, Allah lebih detailkan tentang orang-orang yang taat kepada pembesar-pembesar. Di dalam surat Ghafir Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idh yatahajjuna fin nari, ayat yang ke-47. Fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an
Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar? Maka berkata orang-orang lemah, karyawan-karyawan, bawahan-bawahan, lilladzina istakbaru, berkata mereka kepada orang-orang yang sombong, yang menyuruh mereka melakukan maksiat, pemimpin-pemimpin sombong dengan kepemimpinnya, sombong dengan jabatannya, inna kunna lakum taba'an. Dulu di dunia kami ikut kalian. Kata yang lemah, kata yang ikut kepada yang diikuti. Inna kunna lakum taba'an. Kami dulu ngikut kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar? Bisakah dengan karena kami ikut kalian, kalian ambil sebagian jatah kami di neraka? Jatah azab. Qala alladhina istakbaru, berkata manusia-manusia sombong yang telah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk melakukan dosa dan maksiat, inna kullun fiha, semua kita ada di sini, rasakan saja. Innallaha qad hakama bainal ibad, Allah telah memberikan keputusan antara hamba. Intinya tak ada cerita kita yang melakukan, dia yang mendapatkan azab, nggak ada cerita. Yang melakukan yang bertanggung jawab. Yang melakukan yang akan diadab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang menyuruh dapat dosa yang sama, dapat dosa menyuruh. Dan kalau yang dia suruh 10, maka dosa menyuruh tambah dosa 10 yang terjadi. Maka ini sekaligus kepada kita, jangan patuh kepada Allah. Jangan patuh kepada yang mengajak kita tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sekaligus menyuruh kita, jangan suruh orang untuk tidak patuh kepada Allah dan gunakan kepemimpinan kita untuk jalan yang diridhoi Allah, dan gunakan di saat kita bukan pemimpin pun untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, kalau tidak kita menyesal. Berikutnya, ketaatan kepada teman. Di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ayat yang ke-28. Ayat yang ke-27 dan 28 dan 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana manusia, orang zalim gigit jari dan berkata, andai kami mengikuti jalan Rasul. Kembali tadi, menyesal tidak taat kepada Rasul. Ya laitana, ya wailata laitana, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai dulu, andai aku tidak mau menjadikan fulan sebagai sahabat dekat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada agama. Sudah menyesatkan aku daripada kebenaran. Sudah menyesatkan aku daripada Al-Quran dan Sunnah. Setelah datang kepadaku agama tersebut, wa kana syaitanu lil insani khadula. Demikianlah syaitan kerjaannya membuat hina manusia, menghinakan manusia. Di dalam ayat ini, penyesalan salah memilih teman, salah berteman. Bukankah Rasul menyuruh kita pilih-pilih teman? Ya atau tidak? Rasul menyuruh kita berteman itu pilih-pilih. Rasul mengatakan al-dinu al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dalam agama terpengaruh oleh agama teman dan sahabatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dan sahabatnya. Kenapa? Pertemanan mendatangkan saling ajak. Maka diperintahkan kita untuk pilih-pilih teman agar yang
teman yang kita pilih itu yang mengajak kita kepada ketaatan. Bukan justru yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Dan syahwat manusia, nafsu manusia, membuat manusia mengikuti apa yang diingin hawa nafsu, sehingga berteman dengan orang-orang yang selaras dengan hawa nafsunya, bahkan saling ajak kepada kemaksiatan. Dan itu akan disesali di padang mahsyar, dan akan terjadi teriakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai aku dulu tidak berteman dengan dia. Karena dengan berteman dengan dia saya rusak. Dengan berteman dengan dia saya semakin rajin melakukan kesalahan. Dan biasanya kesalahan terjadi itu tidak mungkin jalan di tempat. Tidak mungkin. Karena sifat maksiat bertambah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit, ada maksiat yang terjadi. Apakah bertahan? Tidak. Fazadahumullahu maradun. Allah akan tambahkan lagi penyakit berikutnya. Maka yang namanya maksiat akan bertambah, volumenya akan bertambah, kualitasnya akan bertambah, kuantitasnya juga akan bertambah, keberanian untuk melakukan lebih daripada itu akan bertambah, apalagi ditambah dengan persahabatan. Dia akan semakin berani melakukan aneka ragam kesalahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyaknya sekarang orang mengatakan, kalau saya nanti begini, teman-teman saya menjauh. Kalau saya begini, saya nanti gimana? Pergaulan saya bagaimana? Bahkan sebagian orang takut haji karena takut kalau pulang haji nggak bisa lagi nongkrong dengan teman-temannya gitu. Ada dan itu terjadi. Dan itu pernah saya rasakan. Pernah ada seorang istri datang kepada saya dan mengatakan, Ustaz, tolong nasihati suami saya, Ustaz. Sebenarnya dia takut pergi haji ini. Alhamdulillah udah daftar, udah tiba masanya. Tapi dia ketakutan. Salah satu yang dia takutkan adalah kalau pulang haji nanti nggak bisa lagi nongkrong dengan teman-temannya. Kan biasa tuh nongkrong, main apa namanya itu, gaple, main apa, nggak sholat maghrib. Udah nggak bisa nongkrong lagi kayak begitu sudah. Udah pakai kopiah haji, gimana mau nongkrong di situ? Ada yang sampai nggak mau pergi haji gara-gara nggak mau berpisah dengan teman-temannya. Sahabat boleh, bagus malah. Tapi jangan sampai sahabat yang mengajak kita ke neraka. Ini di antara beberapa teriakan yang Allah sebutkan di Al-Quran. Di antara beberapa teriakan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, intinya adalah bahwa nanti kesalahan, maksiat yang terjadi itu akan disesali. Dan di antara yang Allah sampaikan, teriakannya adalah orang yang membaca catatan kitabnya sendiri, lalu menyesal dan teriak, ada apa dengan kitab ini? Tidak menyisakan pekerjaan yang kecil dan yang besar, kecuali semuanya dicatat oleh kitab ini. Itu yang kita baca dalam surah Al-Kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka menemukan seluruh yang pernah mereka kerjakan dalam kehidupan mereka di permukaan bumi. Seperti yang kita katakan di awal, seluruh yang diucapkan, seluruh yang dilihat, seluruh yang didengar, seluruh yang diberikan, seluruh yang disentuh. Kemana saja kaki pernah melangkah, apa saja yang pernah dipegang, apa yang saja pernah diambil, hartanya dari mana saja didapatkan, kemana saja dibelanjakan. Semuanya tercatat dengan lengkap. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan dia mengeluh, ada apa dengan kitab ini? Fataral mujrimina musyfiqina, ketika itu engkau menyaksikan pelaku dosa dan maksiat ketakutan membaca kitab itu. Padahal kitab itu adalah dirinya sendiri. Namun diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ya atau tidak? Siapa yang sedang dia baca? Siapa yang sedang dia baca? Dirinya sendiri loh.
Ada apa engkau takut dengan dirimu sendiri? Itu dirimu. Itu engkau yang melakukannya. Itu engkau yang mengukir dalam sejarah hidupmu. Malaikat hanya mencatatkan. Allah hanya merekapkan melalui malaikatnya. Kenapa Anda takut? Itulah dirimu. Itulah engkau. Itulah kelakuanmu. Itulah perbuatan dirimu. Kenapa takut? Bukankah dulu melakukannya di dunia ketawa-ketawa? Saatnya takut sekarang di sini bermanfaat. Takut di sana tak ada guna. Takutlah di sini. Mau begini, aduh, takut saya. Pak, maaf Pak, saya nggak bisa mengerjakannya. Kalau begitu kamu saya pecat. Apa boleh buat kalau harus dipecat? Saya nggak berani melakukannya Pak. Takut. Ini yang benar. Mungkin tak di sini rezeki saya pindah toko lain lah. Mudah-mudahan dengan takut begitu, Anda orang amanah. Ayo, saya angkat lebih tinggi lagi dari pangkatnya dari ini. Mungkin, jangan. Para pelaku dosa ketakutan tentang kitab yang mereka baca, padahal kitab yang mereka baca itu dirinya sendiri. Itu biografi hidupnya. Itu kelakuannya, itu perbuatannya, itu apa yang pernah dia ucapkan, itu adalah apa yang pernah dia ambil, itu apa yang pernah dia langkahkan kakinya ke sana. Itu dia, itu dirimu yang kamu baca, itu dirimu sendiri. Kenapa takut? Allah sampaikan itu kepada kita agar takutnya di sini, bukan di sana. Agar perbenahannya di sini, bukan di sana. Itu yang kita katakan dari awal. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Afwan Ustadz, seperti apakah di neraka istri yang tidak taat kepada suaminya? Tawanya sebagian jamaah mendengarkan pertanyaan menunjukkan ada keanehan dalam pertanyaan itu. Seharusnya pertanyaannya bagaimana cara menasihati istri yang tidak taat kepada suami misalnya. Bukan bagaimanakah di neraka. Serem banget pertanyaan. Serem pertanyaannya. Benar kan? Seperti apakah, saya takut salah baca. Ya kan, benar kan? Seperti apakah kan? Seperti apakah di neraka istri yang tidak taat kepada suami?
Kayaknya di antara kita yang hadir ada yang sedang bermasalah sama istrinya. Dia nyuruh istrinya begini, istrinya tidak mau. Dia nyuruh istrinya begini, istrinya tidak mau. Sehingga kesempatan duduk di majelis ini dan kesempatan istrinya datang, kasih pertanyaan. Semoga Allah jawab, semoga Allah takdirkan Ustadz menjawab. Nanti pulang pengajian, tuh kan. Dengar nggak apa kata Ustadz tadi? Saya ingin mengatakan, bukan begini cara menimba ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilmu itu bukan senjata untuk ditembak-tembakkan ke orang. Apalagi ke istri sendiri. Ini kayak Ustaz, tembakkan Ustaz. Tembakkan ayat hadis tentang wajibnya istri patuh kepada suami agar nanti di rumah saya gampang. Enggak begitu. Adakah rumah tangga tidak ada masalah? Dan penyelesaian masalah rumah tangga tak cukup dengan pertanyaan seperti ini dan jawaban Ustadz. Itu gak cukup. Saya pernah ngurus rumah tangga orang yang hampir bertengkar, hampir bercerai, kemudian itu hampir 4 bulan. Begini, ceritakan. Buat perjanjian, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya. Kesalahan kamu di sini, kesalahan kamu. Ada kesalahan. Sebagaimana istrinya ada kesalahan, sebagaimana yang sedang dikadukan suaminya, istrinya juga punya rentetan kesalahan suami yang kalau istrinya bertemu Ustadz, dia akan ngadukan itu ke Ustadz juga. Nah, begitu memang. Selalu begitu, istri punya kesalahan, suami punya kesalahan. Sekarang kan baru suami yang ngadu. Kalau saya berikan kesempatan kepada istrinya, mungkin 2 lembar ini. Nah, mungkin, Allahu a'lam. Maka tidak adil kalau jawabannya hanya dari pihak suami. Sebagaimana tidak adil kalau hanya dari istri kemudian dijawab. Maka bertakwalah kepada Allah. Berusahalah untuk saling memaafkan. Berusahalah untuk memperbaiki diri. Apa yang tidak disukai suami dari hal yang tidak disukai Allah, tinggalkan. Apa yang tidak disukai oleh istri dari hal yang tidak disukai Allah, berusaha merubah. Selagi itu maksiat, wajib merubahnya. Tidak bisa masalah rumah tangga itu selesai dengan satu pertanyaan seperti ini, kemudian jawabannya. Itu mungkin malah menambah masalah. Wallahu a'lam. Kalau itu adalah istri kita, berarti orang yang kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas sesuatu pada dirinya. Bagaimana sikap ana menghadapi keluarga dekat yang tidak menutup aurat dan ana tahu anaknya berpacaran? Apabila seseorang tahu kemungkaran, maka Nabi berlaku padanya hadis Nabi kita tercinta, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, kalau dia bisa rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya yang ada pada tempat tersebut, maka dia lakukan. Ini bagi penguasa. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisan, dengan cara menasihati orang tersebut yang menasihati langsung orang yang, atau memberitahu kepada
kepada orang yang akan menasihatinya, yang bertanggung jawab akan perbuatannya, yang bertanggung jawab untuk mendidiknya. Kalau itu tidak sanggup juga, fabi qalbih, dengan hati. Hati itu maksudnya apa? Tidak suka perbuatan tersebut dan menghindar ketika perbuatan itu sedang terjadi. Itu semuanya berlaku seperti itu, termasuk yang ini. Sekiranya kita, itu bukan kekuasaan kita, bukan anak kita. Kalau anak kita, kita wajib untuk melarangnya. Tapi itu anak keluarga kita, bukan anak kita. Maka tidak di wilayah kekuasaan kita. Turun dia kepada lisan. Kewajiban lisan. Kewajiban lisan di sini apa? Bisa kita panggil dia yang bersangkutan. Dan sampaikan kepadanya nasihat-nasihat. Atau kita sampaikan kepada ayahnya, keluarga kita itu. Entah dia adalah adik kita, entah dia adalah om kita, entah dia adalah sepupu kita. Lalu kita katakan, ini yang saya tahu. Dan saya tidak ingin dia begini-begini. Kalau kita bisa melakukan itu yang kalau tak bisa juga, diam juga bukanlah kesalahan. Dengan syarat kita tidak menyukai itu dan kita membenci perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Panjang sekali pertanyaannya. Mohon maaf. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Terkadang saya mendapatkan uang dari atasan yang menurut saya itu tidak halal. Jika saya tolak, khawatir atasan tersinggung. Jika saya terima, tetapi saya pakai untuk keperluan kantor dan saya berikan pada orang yang membutuhkan, apakah saya tetap berdosa karena menerima uang tersebut? Kalau Bapak betul-betul yakin itu uang haram, betul-betul yakin itu uang haram, uang yang tidak boleh untuk diterima, maka menerimanya adalah kesalahan. Menerimanya adalah kesalahan. Kalau yakin bahwa itu adalah uang. Tapi kalau masih belum yakin, masih samar-samar, maka perlu bertanya kepada ahli ilmu tentang kasus tersebut. Ini uangnya bagaimana? Saya masih belum yakin antara halal, masih ragu halal dan haramnya. Tapi kalau yakin itu uang haram, maka yang benar adalah tidak menerima uang haram. Karena ketika kita menerimanya, kita tahu itu uang haram lalu kita menerimanya itu sebuah kesalahan. Karena perintah agama tolak. Perintah agama begini, lalu kita lakukan begini. Nah, itu dia yang kita sebut tadi, rasa sungkan. Dan itu yang akan membahayakan kehidupan akhirat kita. Nah, ketika kitab amal dibacakan oleh kita, apakah diperdengarkan atau diketahui orang lain? Kita bacanya masing-masing. Kita bacanya apa? Masing-masing. Itu yang Anda tahu. Masing-masing diberikan kitab dan masing-masing membaca catatan kitabnya. Soal apakah orang lain tahu isi catatan kitab kita? Tak ada keterangan. Yang ada adalah ketika dihisab. Ketika dihisab, manusia dipanggil menghadap Allah dan Allah menyampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya. Manusia terbagi dua. Ketika Allah sampaikan kepadanya kesalahan-kesalahannya, itu dia pertanggungjawaban. Manusia terbagi dua. Ada yang Allah tutup sehingga penduduk mahsyar tak tahu apa yang sedang Allah sampaikan kepadanya. Ada yang Allah tidak tutup sehingga seluruh penduduk mahsyar mendengar apa yang Allah katakan kepadanya. Ini arti yauma tublas sarair. Pada hari di mana semua rahasia-rahasia ditampakkan oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan kita yang kita rahasiakan diperdengarkan oleh Allah kepada seluruh penduduk mahsyar. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati.
Kenapa tidak diberikan penutup? Tidak diturunkan penutup sehingga apa yang Allah sampaikan didengar semua penduduk mahsyar. Kalau itu yang terjadi, berarti mereka tahu dosa dan kesalahan kita. Tidak dari catatan kitabnya, tapi dari hisabnya. Namun orang yang beriman, juga orang yang beriman yang Allah ingin ampuni, mereka juga pasti melakukan kesalahan. Namun Allah turunkan pembatas sehingga ucapan Allah hanya dia yang dengar. Penduduk mahsyar tidak tahu apa yang Allah ucapkan kepada orang tersebut. Dan ini artinya Allah menutup kesalahan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang rajin menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Salah satu makna di akhirat adalah ini. Ketika aibnya dibongkar oleh Allah di padang mahsyar, orang lain tidak tahu. Penduduk mahsyar tidak dengar, karena Allah turunkan penutup. Di antara makna di dunia, kita maksiat kita orang tidak tahu di dunia. Orang tidak tahu, orang tahu hanya ketaatan kita, maksiat kita orang tidak tahu. Tidak dibongkar oleh Allah ke publik dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, Rasulullah menyuruh kita rajin untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain. Rajin untuk menutupi kesalahan orang lain. Sampai di sini, wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita catatan kitab kita di tangan kanan kita. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum